Perkenalkan, nama saya Windy Melisa Simangunsong, NPM 19010100236. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran membaca kelas tinggi, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Yang pertama yaitu pengertian membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata ataupun media bahasa tulis. Yang kedua, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah pandangan mata, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Kemudian, metode membaca. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan di mana usaha siswa dalam memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial yang mereka miliki. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara. Adapun pendekatan-pendekatan dalam membaca yaitu yang pertama, pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan yang mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang keempat, pendekatan whole language. Whole language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu juga. Yang kelima yaitu pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang keenam, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang harus diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang ketujuh yaitu pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting, jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat
karena mereka telah memahami kaidah-kaidahnya. Yang kedelapan yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah pendekatan yang mempunyai konsep di mana guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir yaitu mengenai strategi membaca. Yang pertama yaitu strategi kegiatan membaca langsung atau KML, merupakan strategi belajar yang dimana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Adapun tahapan pengajarannya adalah yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkitan pengalaman dan pengetahuan siswa, serta mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam membaca. Yang kedua, guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Yang ketiga, guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan juga keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Kegiatan ini bisa berupa menjelaskan makna kata-kata sulit dengan menggunakan kamus, membuat ikhtisar bacaan, mempelajari penggunaan struktur, ungkapan, dan peribahasa dalam suatu bacaan. Strategi yang kedua yaitu strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, Review. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk membentuk suatu kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan strategi ini yaitu yang pertama tahap persiapan, di mana guru meminta siswa membaca teks secara cepat atau survei. Setelah itu, guru meminta siswa membuat pertanyaan tentang bacaan atau question. Yang kedua yaitu proses membaca. Setelah membuat pertanyaan, siswa melakukan kegiatan membaca atau read. Sambil membaca, siswa membuat jawaban pertanyaan dan catatan ringkas yang relevan. Yang ketiga, pasca membaca, siswa melakukan review, misalnya membahas kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan, maupun kegiatan lanjutan lain yang secara kreatif bisa dikembangkan oleh guru. Strategi yang berikutnya yaitu strategi membaca tanya jawab atau request, reading question. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Adapun tahapan kegiatan dari pelaksanaan strategi ini yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pengajaran, problem yang harus dipecahkan siswa, dan cara yang dilakukan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, guru dan siswa melakukan pemecahan masalah, misalnya menemukan fakta, mendapat ide pokok, penggunaan ungkapan, pendapat yang tidak relevan dengan fakta, dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut, guru dan siswa harus melakukan kegiatan membaca paragraf pertama bacaan. Yang ketiga yaitu setelah membaca paragraf pertama bacaan, guru meminta siswa meramalkan kemungkinan isi paragraf berikutnya. Guru dan siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Paragraf yang dibaca bisa satu paragraf atau lebih, bergantung pada kemungkinan waktu yang tersedia. Yang terakhir yaitu tanya jawab dan pembahasan jawaban pertanyaan. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Tujuan penggunaan dari strategi ini yaitu untuk melatih siswa
untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam melaksanakan strategi membaca ini, yaitu yang pertama, guru meminta siswa membaca judul teks bacaan. Apabila mungkin, siswa diminta memperhatikan gambar dan subjudul secara cepat. Setelah itu, guru bertanya kepada siswa sebagai pembangkit prediksi dan penciptaan konsentrasi saat membaca. Pertanyaan tersebut misalnya, apa kira-kira isi paragraf selanjutnya? Mengapa kalian membuat pemikiran demikian? Yang kedua, guru meminta siswa untuk membaca dalam hati 1 atau 2 paragraf bacaan dengan berkonsentrasi untuk menemukan kebenaran atau kesalahan peramalan yang dilakukan semula. Yang ketiga, bagian lanjut bacaan yang belum dibaca atau ditanyakan ditutup dulu dengan kertas. Setelah membaca dalam hati, guru mengajukan pertanyaan, apa kira-kira isi paragraf berikutnya? Mengapa kalian memperkirakan demikian? Langkah yang terakhir yaitu, langkah seperti tersebut di atas dilakukan sampai dengan bacaan itu habis atau selesai dibaca. Selanjutnya, dapat dilakukan menjawab pertanyaan tentang isi bacaan atau kegiatan yang lain. Strategi yang berikutnya yaitu strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA, Group Mapping Activities. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran dalam menerapkan strategi ini, yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Misalnya, siswa diminta membuat diagram plot cerita. Yang kedua, proses membaca. Siswa membaca dalam hati tanpa diinterupsi oleh guru dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga, siswa diminta mengemukakan pemahaman isi bacaan, misalnya plot dalam bentuk bagan. Berdasarkan bagan yang disusun, siswa diminta mengemukakan satuan kelompok isinya secara lisan. Siswa lain diminta untuk menanggapi. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.